Assalamualaikum Puhaba Mandum Syedara Laun yang metua bahagia yang nah di seluruh Indonesia. Jadi uronyo nah sabah berita dilansir dari akun Fakta Rohingya. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya ini adalah pelaku TPPO. Kita simak beritanya. Syedaralun, Polres Pidi berhasil mengungkap kasus penyelundupan manusia terhadap imigran Rohingya di lokasi penampungan sementara di Minaraya Gampong Menasahlun, Kecamatan Padang Tiji. Pelaku berinisial RAH berusia 24 tahun yang merupakan warga etnis Rohingya, kewarganegaraan Myanmar yang ditangkap polisi di penampungan sementara di Yayasan Minaraya pada 6 Januari 2023. Pelaku memiliki kartu UNHCR nomor 354-17CO4664 dengan alamat Johor Bahru, Kota Tinggi, Malaysia. Saat dihadirkan dalam konferensi pers, RAH menggunakan penutup wajah dan tangan tidak diborgol. Kepada polisi, RAH mengaku imigran yang hendak dibawa kabur tersebut rencananya akan dikirimkan ke Medan, Sumatera Utara dengan tujuan Malaysia. Di Medan, pelaku ditunggu 4 agen lokal. Penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dari Medan ke Malaysia. Kalau berita yang sudah sangat jelas seperti ini dikatakan bahwasanya mereka adalah pelaku TPPO. Apa itu TPPO? Ya kita ungkapkan lagi, jangan sampai ada yang nggak tahu kepanjangan TPPO. Itu adalah tindak pidana perdagangan orang. Ya, orang ini diperjualbelikan. Nah, bukan cuma barang, tapi juga orang. Nah, sudah sangat banyak beritanya dikabarkan bahwasanya saat ini para pengungsi imigran gelap Rohingya yang ada di Aceh itu adalah korban TPPO. Sehingga saya masih tidak habis pikir ya kalau ada orang yang masih beralaskan agama atau beralaskan kemanusiaan kita menerima mereka. Mereka adalah korban tindak pidana perdagangan orang, bukan lagi orang yang ingin mencari perlindungan dari negaranya akibat genosida. Bukan lagi, itu di awal. Sekarang mereka sendiri yang minta untuk didatangkan ke Indonesia. Banyak berita yang sudah beredar bahwasanya mereka bahkan membayar, oke? Supaya apa? Supaya sampai ke negara kita. Negara kita, apakah negara yang bermartabat ketika orang asing tanpa identitas bisa sembarangan masuk dan sampai ke Aceh, ke seluruh Indonesia, bahkan kemarin juga ada kabarnya sudah sampai di Sumatera Utara. Karena ditolak oleh orang Aceh, maka mereka pun kabur dari Laut Aceh sampailah ke Sumatera Utara. Mantap kali. Sebuah negara sangat dipertanyakan keamanannya ketika lautnya tidak aman. Nah, kembali lagi seperti pernyataan bahwasanya jangan kita membeli alat perang karena kita belum perang. Aduh, hai. Kayak mana? Apakah nanti kalau tiba-tiba datang peperangan yang timbul di negara kita yang muncul secara mendadak karena mereka sudah banyak memantau betapa lengahnya keamanan negara kita, terus kita tidak punya senjata dan tidak punya alat-alat perang, terus kita mau bagaimana? Apakah kita masih pakai bambu runcing? Iya. Yeah. Dan banyak yang mengatakan, ngapain beli alutsista, ngapain beli ini, ngapain beli itu, ngapain pertahanan alutsista, ngapain komcat harus ada duit berapa banyak dan sebagainya, banyak banget. Tapi gue punya jawaban sekarang setelah gue ada di TNI. Sekarang gue punya jawaban. Dulu mungkin gue akan sama dengan rakyat-rakyat yang lain. Ngapain sih buang-buang duit bikin komcat, ngapain beli Rafale, ngapain beli apa? Jawabannya begini, kan yang ditembak itu terus, emang kita mau perang? Emang kita mau perang? Gitu kan? Begini. Tentara kita tuh jumlahnya 400 sampai 500 ribu. Itu tuh kecil sekali. Terus itu 2,5 juta itu berefisi. Kita perang. Alat-alat kita kalah sama sekali. Terus yang ditanya, yang diprotes adalah, emang kita mau perang? Emang Indonesia mau perang? Gue balikin. Itu yang ditanya sama orang-orang Ukraina dari dulu. Emang kita mau perang? Enggak kan, kita kan nggak akan perang. Presidennya juga fun, ini juga oke, nggak akan perang kan? Perang kan? Nunggu lu sampai perang. Karena negara yang kuat adalah negara yang bisa bertahan menurut Bapak. Saya kembali mempertanyakan kepada orang-orang yang masih bersikeras membela orang-orang Rohingya. Sekarang saya mau tanya, kalian mau memelihara penjahat? Kita sudah tahu sendiri mereka adalah korban TPPO, terus kalian masih mau pelihara dengan alasan kemanusiaan dan agama. Seharusnya kita sudah bisa mulai berpikir ya untuk keamanan daerah kita. Bisa saja mereka nanti melakukan tindak kriminal yang mana korbannya bisa jadi keluarga kita,
orang terdekat kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Nah, ini ada satu video lagi yang membandingkan 3 kehidupan para pengungsi Rohingya di Chok Bazar, di Bazanchar, dan juga di Aceh. Kehidupan mereka di Indonesia, terutama di Aceh, sangat agamis ya. Sehari-hari diisi oleh kegiatan agama, sholat yang rajin, juga diselingi oleh kegiatan olahraga, capek ibadah, capek olahraga, makanan sudah tersedia. Ya persis seperti orang yang lagi santri ya, lagi menyantri di Indonesia ya. Nah, kalau saya perhatikan memang begitu. Pengungsi imigran gelap Rohingya yang saat ini ada di Aceh, sebenarnya mereka bukan lagi sedang melarikan diri, tapi mereka sedang masuk pesantren. Apa pesantrennya? Pesantrennya adalah Aceh. Nah, kalian lihat kehidupan anak-anak pesantrennya, ibadah, makan, tidur, mantap kali. Tapi bedanya apa? Anak-anak di pesantren tidak berkembang biak, tidak beranak, tidak hamil. Beda dengan mereka di satu hal yang ini. Dan ketika isu Rohingya ini masih belum juga selesai dan masih diterbengkalaikan ya, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi sampai saat ini selain daripada memindah-mindahkan mereka. Tiba-tiba datang berita dari Menko Polhukam kita yang katanya beliau mau mengundurkan diri, walaupun belum sampai saat ini. Yang saya dapatkan kabar adalah kalau pengunduran dirinya masih belum dilakukan, tapi sudah ada niat dengan alasan tidak ingin menggunakan aset negara dan segala macam. Lalu hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan besar, karena ketika saya sering membuat video tentang penolakan Rohingya dan saya minta tolong kepada Pak Prabowo yang saat ini masih menjabat sebagai Menhan dan juga calon presiden, banyak yang komen bahwasanya, Kak, jangan minta sama Pak Prabowo, mintalah kepada Menko Polhukam. Dan sekarang Menko Polhukam kita ternyata mau mengundurkan diri, lalu kasus ini akan bagaimana? Dan seperti di video saya sebelumnya, itu saya meminta pertolongan dari Kiki Saputri ya, karena saya melihat Kiki Saputri adalah salah satu selebritis yang paling dekat dengan pemerintah. Kiki, saya sebagai masyarakat Aceh ingin meminta tolong bahwasanya saat ini kami masih menampung imigran gelap Rohingya yang ada di Balai Meseraya Banda Aceh. Dan sampai saat ini belum ada titik terang mereka mau diapakan. Dan Kiki harus tahu kalau suara kami ini sangat tidak didengar ya, mungkin saja tidak sampai karena kami ini bukan siapa-siapa. Kami hanya menggunakan sosial media yang nggak begitu banyak juga followersnya, nggak tahu sampai kepada pemerintah kita atau enggak. Saya berharap melalui suara Kiki mungkin akan menjadi kesempatan besar untuk kami bisa kembali diangkat isu Rohingya ini untuk dibahas dan diselesaikan. Dan saya berharap sekali mereka semua bisa dipulangkan kembali ke Bangladesh. Jangan lagi ada di Indonesia, Ki. Sangat sayang ya, masyarakat kita susah, masyarakat kita banyak yang masih berharap bantuan dari pemerintah kita. Dan masyarakat kita juga tahu sendiri ya, masih tidak semuanya sejahtera. Kalau mereka masih di Indonesia, itu sangat tidak adil untuk rakyat kita sendiri. Kiki sebagai seorang selebritis yang sangat dekat dengan pemerintah, bahkan dekat dengan anak presiden, tolonglah Ki kali ini angkatlah sedikit saja tentang isu ini agar mereka mau membahasnya. Kami sama sekali tidak paham ya, kenapa sampai saat ini tidak ada orang yang mau membahas itu, tidak mau terlalu dalam. Ada sesuatu kah atau apa? Kami betul-betul nggak tahu. Yang kami tahu adalah Kiki Saputri, mudah-mudahan dari tangan kamu berita ini bisa selesai. Dan saya mendoakan semoga Kiki selalu dalam keadaan sehat, kehamilannya lancar, ibu dan anaknya sehat, dan dianugerahi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya